studi and working experience in USA. Oke. Untuk ke acara utama kita, saya akan menyerahkannya ke moderator Ibu Dila. Silakan Ibu Dila untuk memandu dari sharing session ini. Monggo, Bu Dila. Baik, terima kasih Pak Vanus. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi untuk Pak Aris ya. Selamat datang. Semoga sehat-sehat selalu ya, dan teman-teman juga sehat-sehat semuanya. Di sini saya perkenalkan, saya Rizdila atau biasa dipanggil Bu Dila ya. Di sini sebagai moderator dan juga dosen prodi Teknik Telekomunikasi akan menemani teman-teman di sesi acara pokok ya, sharing with the expert, dan sekarang sudah bergabung expert kita Pak Aris atau Pak Tita Ristanto yang akrab dipanggil dengan Pak Aris, PhD. Dan sebelumnya saya akan membacakan profil beliau ya. Sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Nah, sudah kelihatan ya. Nah, jadi ini profil dari Pak Aris, Pak Tita Ristanto, PhD, dan beliau sudah bekerja selama 6 tahun di industri, dan saat ini bekerja di Tesla sebagai senior data scientist sejak Januari 2021 ya. Kemudian untuk Tesla sendiri bergerak di bidang electric vehicles dan energy product. Sebelumnya juga beliau pernah bekerja di Ensemble Energy sebagai data scientist juga. Kemudian di Nextoil ya, Nextoil International LLC selama 4 bulan. Nah, ini sebelum sesudah lulus ya, sesudah lulus dari Stanford University, dan sebelumnya ya, sebelumnya juga pernah bekerja di British Petroleum selama 4 tahun sebagai production engineer, dan sebelumnya lagi di ConocoPhillips. Wah, banyak sekali ya. Ini sangat menarik ya pengalamannya. Terus ini latar belakang pendidikan beliau, yaitu beliau pernah bersekolah di Institut Teknologi Bandung of Engineer atau S1-nya ya, Petroleum Engineering tahun 2008 sampai 2012. Kemudian mengambil master di Stanford University dengan jurusan Energy Resources Engineering di tahun 2016 hingga 2018, dan yang terakhir mengambil PhD di Stanford University juga dengan jurusan yang sama ya Pak ya, benar ini? Ya, tapi actually itu aku nggak sampai selesai karena aku decide buat drop out in the second year. Jadi aku ambil cuti. Jadi aku nggak punya PhD title di belakang nama aku. Jadi belum. Aku keluar. Ya, ini sampai 2020 aja. Dan di sini juga ada beberapa sertifikat yang sudah beliau dapatkan, yaitu ada Convolutional Neural Network, ada Neural Network and Deep Learning, kemudian Improving Deep Neural Network, Big Data Integration and Processing, kemudian ada Structuring Machine Learning Project. Kemudian beliau juga telah mendapatkan beberapa penghargaan kehormatan ya, Honors Awards. Ini ada sebagai first winner of SPE Student Paper Contest, first winner of SPE Asia Pacific Petropol 2010, kemudian ada awards for Dance List Academic Achievement, first winner of Engineering Physics Challenge ITS, dan yang terakhir Gold Award on Doors to Diplomacy. Oke, wah, ini ya sangat keren sekali ini background dari expert kita kali ini. Oke, langsung saja kalau begitu untuk materi mungkin ini ya Pak, sudah bisa saya serahkan kepada Aris, kepada Pak Aris, kami persilahkan. Ya, thank you Bu Dila, Mas Vanus, Mas Hamzah buat intronya.
again saya senang banget bisa datang di sini sharing-sharing. Dan nanti mungkin ini aku mungkin yang baru join, tadi kita ngobrol-ngobrol, aku datang dari US like 5 hari lalu, terus kayak di masuk Indo kan harus ada quarantine kan, wajib quarantine 5 hari di hotel, dan ini aku sekarang lagi di hotel, jadi mungkin nanti ada kayak interruption, ada orang ngetok-ngetok, nanti mungkin aku kayak take a few seconds buat ngambil apa something, makanan or laundry whatever gitu. And also aku sebelumnya ada di California, tapi dan jam tidur aku tuh masih belum keset ke jam tidur Indonesia, jadi aku masih kerja, jadi kerja di jam California, jadi dari kemarin jam 10 malam sampai tadi jam 6 pagi itu aku kerja karena ngikutin jam California, dan aku tidurnya jadi siang, jadi masih kebalik-balik gitu, masih nggak jelas lah jam tidur aku. And sekarang badan aku di Jakarta, dan badan aku ini sekarang pagi for sure karena ya pagi, but then badan aku sekarang kayak kerasanya masih malam gitu karena masih ketinggalan di California. But all good. Masih seger sekarang. Maybe aku bisa share screen. Bisa lihat nggak screen-nya? Sudah tampil. Bisa ya. Bisa. Ya, ini judulnya Energy and AI Disruptions, but then again jangan terpaku, kalau mau ngasih pertanyaan jangan terpaku ke dua topik ini. Kalian mau nanya apa aja terserah. Again, mau nanya tentang sekolah, mau nanya tentang kehidupan di US gimana caranya dapat kerja di US, kerja di Tesla gimana, and so on and so forth. Itu bebas aja. Serah, aku bebas mau ditanya apa. Oke, ini little bit of aku nggak bakal going through all the details karena tadi udah di-mention a bit. Tadi aku kuliah di Petroleum Engineering, dan waktu itu tahun 2008 sampai 2012 tuh Petroleum Engineering was very popular back then karena oil price was high, terus kalau orang-orang yang di-hire itu gajinya tinggi, itu yang populer kan kayak gitu. Wah, teknik perminyakan gajinya tinggi gitu. Dan orang-orang pada tertarik ke situ, dan salah satunya saya. Dan waktu itu sebagai anak SMA waktu itu saya cukup naif karena kalau ditanya saya kenapa milih teknik perminyakan, jawaban saya ya karena uang, karena gajinya tinggi gitu. Itu jawaban paling naif waktu itu. Dan sejujurnya uang itu ya oke, bagus buat motivasi, tapi itu it's not everything, itu bukan segalanya. Later on setelah saya lulus tahun 2012 terus kerja di oil and gas company di BP namanya, itu salah satu one of the biggest oil companies, British Petroleum, ganti nama dari Beyond Petroleum. Saya kerja di sana 4 tahun, terus at some point in life aku ngerasa kayaknya passion aku bukan di sini gitu. Aku nggak mau lama di sini. Banyak orang yang di BP itu kayak ya udah gajinya tinggi, terus kayak aku mau stay di sini sampai pensiun, terus ya udah beli rumah, berkeluarga, punya anak sampai pensiun, that's it gitu. Kayak hidupnya udah set kayak gitu. But then kayak aku mikirnya aku nggak mau kayak gitu. I wanted to do something that's different gitu. Terus tahun 2016 aku decide buat keluar, dan nggak cuma keluar company, tapi aku juga keluar oil and gas industry as well. Terus aku decide buat pindah ke Stanford waktu itu di US, di California. Jadi aku ambil Energy Resources Engineering. Jadi di Energy Resources Engineering ini belajar berbagai macam ilmu tentang energi, tidak cuma oil and gas, tapi juga tentang renewables. Dan actually jurusan ini punya heavy emphasis on renewable energy kayak wind, solar, and actually juga belajar juga tentang battery as well, which is pretty interesting. And along the way aku tuh nemuin salah satu bidang yang awalnya aku cukup skeptical, yaitu data science atau AI. AI itu artificial intelligence, by the way, kalau kalian belum pernah dengar. Stanford itu ada di tengah-tengah Silicon Valley. Silicon Valley itu tuh the heart of innovation. Jadi company kayak Google, dulu ada Yahoo, ada Facebook, ada Tesla, dan segala macam itu ada di Silicon Valley. Dan mereka tuh jadi jadi inilah the center of the development lah. Kalau ada inovasi baru tuh datangnya kebanyakan dari Silicon Valley. Jadi mobil listrik ada dari dulu website HTML tuh datang dari sini juga, terus internet juga zaman dulu banget, dari social media Facebook and all that, dan kebanyakan mulainya awalnya dari sini, dirintis di sini. Jadi it's pretty interesting. And di Silicon Valley itu lagi hype banget waktu itu tentang AI. Jadi semua orang tuh ngomongin tentang AI. Even orang yang nggak punya background computer science itu banyak yang ngomong tentang AI, karena AI itu turns out that AI is not just about computer science, nggak cuma tentang
coding, tapi itu bisa revolutionize juga banyak industries. Jadi banyak banget irisannya di industri dan sekarang lagi revolutionize many things. Awalnya aku cukup skeptical karena apa sih AI? Palingnya AI is just glorified statistics, glorified maths. Awalnya itu sebenarnya cuma statistics gitu, jadi AI, machine learning, deep learning, and all that. Jadi kelihatannya lebih baru, lebih keren, terdengar lebih sophisticated. Padahal ya sebenarnya basically itu math. Terus aku ambil satu kelas di sini dan diajar oleh Profesor Andrew Ng. Profesor Andrew Ng itu adalah co-foundernya dari Coursera. Coursera itu website di mana kalian bisa akses kayak educational videos and so on and so forth. Dan mungkin beberapa dari kalian tahu. Tapi itu perusahaan yang cukup besar di sini dan lagi growing juga. Dan profesor itu ngajar mata kuliah namanya machine learning. Terus machine learning itu adalah kelas paling populer di Stanford ever. Jadi kelas itu waktu itu diambil oleh 600 orang. Dan itu kelas paling populer ever. And aku curious kan, kenapa orang-orang ngambil kelas itu? Apa sih yang menarik gitu? Itu computer science, nggak ada hubungannya sama energi. Terus ngapain sih aku harus ngambil? Terus aku kan curious karena teman-teman lihat, aku just sit in aja, terus dengerin. And it turns out that class is very interesting karena like I said before, kelas itu bisa cukup practical. It's very much overhyped. Jadi orang-orang ngomongin itu ya karena hype aja, karena populer, orang-orang ikut-ikutan. But then it's actually very, very useful. Dan again, itu bakal revolutionize many different industries. And then aku lulus tahun 2018, dan actually aku punya pilihan waktu itu untuk lanjut ke PhD tadi. Dan aku sebenarnya enroll ke PhD, tapi aku ngambil cuti. Karena nggak tahu, aku ngerasa kayak passion aku bukan di akademia, nggak mau jadi researcher gitu. I mean, I like doing research, tapi kalau untuk staying di akademia for another 4 or 5 years kayaknya terlalu berat. Itu it's a big commitment, right? And then aku prefer buat kerja waktu itu di startup company namanya Ensemble Energy di Silicon Valley sini. Itu focusing on developing AI system for renewable energy kayak solar and wind. And then baru awal tahun ini aku pindah ke company baru, Tesla. Mungkin kalian udah pada dengar, company-nya Elon Musk. Jadi senior data scientist. Jadi kerjaan aku bikin data-driven modeling buat many different applications in business. Karena aku ada di business analytics team. Jadi di sini ada data science atau software engineering, machine learning engineering itu lagi populernya. Jadi ngerasa beruntung aja bisa jadi part of Tesla dan bisa jadi data scientist juga di sini. Dan feel free kalau kalian mau nanya ini apapun tentang perjalanan karir saya sini. Oke, sebelum ngomongin tentang energi, mungkin bakal kick off dulu tentang climate change. Dan mungkin kalau di negara di developed countries kayak di US, di European countries kayak UK, Germany, and so on, orang udah mulai aware tentang climate change. Kalau orang ngomongin climate change, mereka tahu apa yang mereka omongin. Tapi di Indo mungkin, not so much. Mungkin kalian kalau nanya bapak atau nanya saudara gitu, climate change itu apa gitu? Kayak mungkin apa itu nggak pernah dengar sebelumnya. Mungkin mereka dengarnya global warming, cuman ya nggak tahu sebenarnya artinya itu apa gitu. Dan ini adalah menjadi fundamental reasoning as to why kita harus transisi ke energi yang banyak dipakai sekarang, which is fossil fuel, yaitu minyak, gas, dan batu bara, ke sumber energi yang lebih bersih. Jadi alasannya adalah ada beberapa team of scientists, nggak cuma beberapa, actually banyak team of scientists across the world yang mereka berusaha ngerti korelasi antara CO2 level di atmosfer sama temperature. Dan I don't want to go into all the details, but the conclusion is that they are correlated. Jadi ada korelasi antara CO2 content dan juga temperature di Earth ini. Nah, di beberapa dekade terakhir CO2 emission itu melonjak naik, as you can see here. Dan ini cukup abnormal. Dan kalau tren ini dibiarkan terus, kalau kita doing business as usual, we don't do we don't do any transition from fossil fuel to renewable energy, then suatu saat temperature juga bakal naik. Nah, kalau misalnya temperature naik, ya udah kenapa gitu? Orang-orang pada nanya kan, ya udah kenapa? Cuma tambah panas aja, ya udah bikin aja AC, pasang aja AC, that's fine. It's also a problem, right?
But then that's not that easy actually. Mungkin buat orang-orang di Norway, di Russia atau di Northern Canada, mungkin mereka climate change itu bagus karena dunia jadi makin panas, esnya jadi gampang cair, kehidupan di sana mungkin lebih baik. Tapi not so much in tropical countries like Indonesia. Apalagi Indonesia negara kepulauan, right? And mungkin orang-orang pada worried about, hey, kalau climate change terjadi nanti air laut ini bakal naik. Terus nanti bakal ada pulau yang tenggelam and so on and so forth. Karena Indonesia punya banyak pulau, terus nanti ada beberapa, kalau naik 1 meter nanti apa yang terjadi, banyak ribuan pulau yang hilang and so on and so forth. But actually there are a lot more a lot worse issue than that. Jadi banyak isu yang sebenarnya lebih bahaya dari itu yang mungkin orang-orang nggak banyak tahu. Kalau temperature naik itu bakal merubah climate in general. Dan itu bisa impact ke agriculture. Jadi crop nanti banyak yang mati. Dulunya kita bisa panen padi berapa kali setahun. Mungkin setelah temperature naik dari 0 ke 2 degrees C, mungkin kita nggak bisa manen padi se-frequent itu, and so on and so forth. So itu bakal efek ke supply pangan. And also bakal efek juga ke weather events. Dan ini actually terbukti. Tahun lalu aku tinggal di California, itu terjadi the worst wildfire ever. Itu wildfire paling terbesar yang pernah ada, dan orang-orang pada kaget karena satu state itu kualitas udaranya jadi buruk karena itu, dan itu karena climate change, karena udaranya makin kering. Terus ada isu tentang water scarcity, bakal di Afrika bakal makin parah, mungkin di beberapa tempat di Indonesia juga bakal makin parah juga, dan itu bakal at some point bakal trigger human migration. Jadi kalau orang udah nggak, wah kok di sini panas nggak bisa nanam apa-apa, ya udah pindah aja, dan itu that's another problem as well. So that's the whole thing about the climate change impact. And then the next thing adalah tentang disruption. Sebelum aku masuk ke energy, aku bakal go over disruption in general. Jadi disruption ini udah terjadi dari zaman dulu, dari tahun 1900-an orang-orang nggak ada telepon, nggak ada means of communication, muncul landline telepon, terus muncul mobil, muncul electricity, radio, and so on and so forth. But then if you notice di tahun itu disruption itu terjadi sangat-sangat lambat. Jadi untuk diadopsi oleh like 80% of the population in the United States at that time, itu butuh waktu puluhan tahun. Jadi super slow. Karena ya memang waktu itu serba terbatas, right? It's a common sense. But then if you notice in after 1960s orang nemuin TV, microwave, ada computer, and also social media, and later jadi laptop juga, computer jadi laptop, smartphone, and so on. If you notice, the speed of disruption is getting higher, getting faster and faster over time. Dulunya disruption cuma butuh waktu dekade, sekarang hitungannya cuma tahun. Karena ya dunia makin interconnected, terus ada berita di US langsung bisa tersampaikan di belahan dunia yang lain secara cepat. So that triggers the speed of disruption. What about energy though? What about energy? What about the evolution of energy? So di tahun 1850-an orang-orang masih pakai biomass, pakai wood gitu. Jadi kalau mau ngehangatin sesuatu ya wood aja dibakar gitu. That's it, as simple as that, right? And then waktu itu muncul, ternyata kita bisa pakai coal loh buat ini mesin uap, dan ternyata itu lebih efisien. Jadi ya udah pakai coal. Orang beranjak ke coal, dan waktu itu di tahun 1850 sampai early 1900 itu coal jadi kayak sesuatu yang sangat growing waktu itu. Dan again waktu itu orang mana peduli sama emission, sama CO2 emission, karena mungkin isu itu non-existent. Mereka ya udah bakar aja, that's it. I don't care about the CO2 emission, right? And then later on setelah Perang Dunia Pertama, penggunaan oil itu makin banyak. Jadi itu makin gampang, karena oil kan gampang banget kan kalau dipakai untuk transportasi dibandingkan sama coal. Jadi lebih easy untuk untuk suatu kereta untuk pakai diesel atau minyak daripada pakai coal, right? And also gas juga booming waktu itu. Jadi oil ini kebanyakan buat transportation, gas ini sekarang kebanyakan buat power generation, buat pembangkit listrik. But then if you see here setelah tahun 2000-an mungkin
Actually, give me a second. Kayaknya aku di telepon. Ya, sorry about that. Ada paket. Tiba-tiba datang ke sini. Okay, I'm gonna share my screen again. Tadi kita sampai ke disruption of energy. So buat oil di zaman sekarang karena apa? Karena ada concern global warming and then the climate change and all that, orang-orang tuh pada mau beralih dari oil ke energi yang lebih sustainable. Karena kita tahu CO2 emission itu kebanyakan ya datangnya dari fossil fuel energy, dari oil, dari coal, and so on. Jadi portion yang di sini, yang dari natural gas, coal, sampai petroleum ini sebenarnya mau di-eliminate in the future. Dan kalau kalian lihat di percentage dari petroleum di tahun 1800, damn it, itu apa lagi tuh? Sorry about that. I'm so sorry about that. Banyak interruptions. Okay. So, jadi orang-orang pada mau kayak transition kan dari oil and gas ke renewable. Dan kalau kalian lihat oil in particular di tahun 1900-an itu kayak orang dari di sini kayak oil itu cuma dikit persentasenya. Nggak mungkin oil itu bakal dominate the world in the future in the next 10 or 20 years gitu. But then it was all wrong. Ternyata di tahun 1900-an oil jadi kayak one of the most dominant source of energy. So, sekarang renewable in terms of percentage ini paling cuma kayak berapa persen gitu, less than 10% probably. But then in the future, karena banyak push dari banyak hal actually, dari investment dari orang-orang yang udah mulai sadar, terus dari oil company yang sekarang udah mulai beralih dari oil and gas ke renewable. It's not impossible that in the future renewable bakal jadi salah satu sumber energi yang dominan menggantikan fossil fuel energy. And di sini ada prediksi, cuman aku nggak akan go through all the details karena this is a little bit advanced. Dan kalau orang nanya, loh, sekarang kalau kita mau install solar panel gitu, itu bukannya masih mahal ya? Maksudnya mahal tuh, ya udah kalau saya punya duit untuk install solar panel, ya udah mending saya bikin power plant yang lain lah, coal gitu, yang misalnya lebih murah gitu. Ya itu memang betul sih, memang di beberapa tempat kalau kita punya matrix namanya dollar per kilowatt hour, itu matrix yang dipakai untuk nentuin sumber energi mana tuh yang lebih efisien. Nah itu oke, coal masih lebih murah sekarang. Cuman in the future harga solar panel itu dan also wind juga itu bakal turun secara drastis. And then eventually there will be some sort of like break point di mana harga solar PV dan wind energy itu tuh bakal lebih kecil daripada harga dari coal. Jadi kalau nanti in the future orang yang install solar panel itu alasannya bukan karena kita nggak mau bikin lingkungan kita lebih buruk. Jadi that's why kita install solar panel. Alasannya bukan itu lagi. In the future alasannya adalah ya udah, simply kita mau install solar panel karena harganya murah aja, lebih murah dari coal. Jadi purely economic reason, bukan lagi alasan dari environmental reason. So that's going to be a major change in the future. Jadi kalau kalian mikir zaman dulu
Gak cuma zaman dulu, kayak zaman sekarang kayak masih ada orang-orang yang kayak, hey, kalau misalnya dia bapak, paman atau apa, misalnya dari yang kerja di oil and gas, hey, kalau kalian kerja di oil and gas gajinya gede gitu. Jangan telan mentah-mentah, karena kita harus tahu, kita harus pintar juga memprediksi konteksnya seperti apa. Waktu mungkin beliau dulu merasakan saat dimana harga minyak tinggi, terus ngelihat orang-orang yang kerja di sana gajinya tinggi, kok enak banget, rumahnya gede, and so on and so on. Ini actually itu pengalaman pribadi, karena aku punya tetangga yang rumahnya gede dari yang kerja di petroleum engineering. But anyway, jangan take that with a grain of salt. Jangan ditelan mentah-mentah. Karena in the future, a lot of things might change. Jadi kalau kalian mau mempertaruhkan karir gitu, kayak just because your parents said so, be super careful. Karena oil and gas mungkin bakal at some point digantiin sama more cleaner energy. In terms of like trend for energy, itu ada dua yang paling dominan. Yang pertama adalah decentralization. Jadi sekarang itu kalau di Indo ya listrik itu diproduksi ya itu centralized gitu dari PLTU, dari kalau di Jawa Timur mungkin PLTU-nya Python, kalau di Jawa Barat apa Suralaya or something like that, right? Itu coal plant. But then in the future mungkin itu bakal nggak terdecentralized karena kalau kita bisa install solar panel di genteng, so rumah kita actually itu jadi power plant karena itu bisa menghasilkan energi dan itu bisa dipakai buat konsumsi listrik, bisa juga dijual ke grid. So it becomes more decentralized in the future, and also democratization, which is kind of similar in a sense that dulu energy power plant itu yang punya ya orang-orang tajir gitu, yang investor yang besar-besar, like the big whale yang punya uang banyak yang invest bisa sampai triliunan buat invest bayar power plant. But right now orang mau produce energy itu nggak perlu sekaya itu. Kita yang punya modal like puluhan juta itu bisa install solar panel dan kita bisa participate in energy generation as well. Dan kita juga bisa beli baterai. Kita bisa beli baterai, invest baterai di rumah, and then kita bisa ambil listrik dari grid waktu harganya mahal, and then kita nanti jual lagi balik to someone else kalau harganya harganya murah kita beli, kalau harganya nanti listriknya mahal nanti kita jual ke somebody else. So that's the how the economic works with battery. Right, and then AI. Kita sekarang ada di fourth industrial revolution. We've gone through 3 different industrial revolutions, and mungkin zaman dulu ya orang di first industrial revolution orang-orang kayak masih bertani pada pakai cangkul gitu misalnya, dan at some point mereka di-replace karena orang udah bisa bikin traktor misalnya, and then kalau orang masih kekeh pakai udah aku mau nyangkul pakai cangkul aja gitu, what's the big deal gitu, ya udah mereka at some point juga bakal terpinggirkan gitu in some way, karena ya udah itu dengan bertani dengan cara itu tuh nggak scalable. Dan itu ada banyak cara lagi yang lebih automated yang bisa ngasih profit yang lebih besar. And that's why orang-orang sekarang kayak ya udah yang bertani di US di negara maju ya udah ada yang bertani yang manual lagi gitu. Mereka udah pakai mesin, dan itu adalah impact dari industrial revolution yang pertama, kedua, dan ketiga. Dan in this fourth industrial revolution apa yang bakal terjadi? Karena sekarang kita lagi develop suatu sistem yang cukup canggih gitu. Dia bisa kayak jadi substitute buat manusia. And then actually mentality di Silicon Valley ini adalah yang aku pelajarin di sini adalah kalau kalian kerja di engineer atau kalian kerja di scientist, kalau kerjaan kalian tuh kayak gitu-gitu terus gitu. Kalian bikin report atau kalian ngelakuin sesuatu yang repetitif, yang mindless gitu, yang nggak butuh mikir, suatu saat kalian bakal di-replace. Itu adalah pelajaran terpenting yang paling saya dapat selama saya kerja di Silicon Valley, dan be mindful of that. Kalau kalian engineer, kalian scientist, kerja kalian repetitif, kalian bakal di-automate. Ada namanya machine learning, ada namanya deep learning. Kalau kerjaan kalian cuma gitu-gitu aja ya machine learning juga bisa kayak gitu. That's what machine learning does actually. So be careful. Jadi pilihannya adalah kalau zaman dulu biar gak mau di-replace, pilihannya apa? Ya either kita belajar
kita pindah ke industri lain, misalnya di industri yang bikin traktor, atau kita jadi operator traktor. Kalau sekarang pilihannya apa? Ya udah kita harus mau nggak mau kita harus either kita jadi bisa tahu cara bikin AI, atau kita juga bisa tahu juga cara pakai AI. So that's one thing that you should be aware of. Nah, tadi AI, sedikit tentang AI, terus gimana hubungannya AI sama energi. Dan hubungannya ada beberapa hubungan. Kita bisa pakai AI itu di beberapa aplikasi. Kita bisa pakai AI di buat distributed energy resources, dan actually itu related sama yang aku bilang tadi, bahwa energy resources bakal distributed dan AI bakal berperan banyak di situ. Dan ini bakal juga involve banyak sensors dan bakal involve banyak IEDs juga. I'm not sure what IED is, but yeah, basically IoT sensors. And then also demand management ini juga bakal kebantu juga dari AI, karena karena nanti dengan adanya renewable energy, solar sama wind itu gak konstan energinya, itu sangat intermittent. Jadi kalau kita punya coal plant, ya udah coal plant itu bisa nyala 24/7 sehari-hari gitu, tanpa ada interruption kecuali rusak, asal supply coal-nya itu ada gitu. Jadi itu kan reliable banget. Tapi kalau solar dan wind, they're not reliable, karena ya solar, the sun doesn't shine all the time, the wind doesn't blow all the time. Jadi kadang energinya ada kalau siang, kalau dari solar panel, kadang nggak ada kalau malam, right? So it's very intermittent, dan kita harus tahu gimana sih profil listrik itu ke depannya kayak gimana gitu. In the next couple of hours, power production itu bakal kayak gimana. Dan di sini adalah di mana AI itu plays a role. Right, dan ini adalah sedikit sambungan dari tadi. Kalau kita misalnya bisa tahu beberapa informasi, kayak misalnya informasi dari satellite, kita punya informasi juga dari historical power data, kita tahu informasi dari weather station, temperature, humidity, and so on. Kita juga bisa pasang kayak camera pointing to the sky, basically kayak ngerekam pergerakan awan. And then also kita juga tahu some information about the solar PV module, inverter, and so on. Kita bisa predict power production in the future. Nah, terus terus kenapa gitu? Kalau kita bisa prediksi, kalau bisa ngasih tahu, kalau AI ini bisa ngasih tahu angkanya in the future, itu tuh ngapain? Apa urusannya sama kita? Apa yang bikin kita untung, right? Dan actually ada banyak hal yang bisa kita lakuin dari forecasting ini atau memprediksi power in the future. Dan teknologi ini di-embed ke virtual power plant. Jadi virtual power plant is actually not an actual power plant. So it's as the name suggests, it's virtual, right? So what it does is it collects all the energy sources from wind, from solar, and it also involves battery, biomass, hydrogen storage, whatever. Dan itu connect juga ke power grid, connect juga ke rumah-rumah. Dan what it does is it controls the power flow. Jadi power yang masuk, power yang di-generate, dan power juga yang dikonsumsi itu diatur di si virtual power plant ini. Dan kalau misalnya kita bisa kayak predict 3 hal in the future, like the demand, jadi berapa banyak power yang dibutuhin. Kalau kita bisa juga predict production, berapa banyak power yang dihasilkan dari power plant, dan juga kita bisa predict juga price-nya juga, harga si itu. Kita bisa taruh 3 informasi itu ke dalam sebuah model, namanya optimization model. I know this is a little bit advanced, but the idea is that kita dengan prediksi demand, production, dan price, kalau kita masukkan ke optimization model, nanti diharapkan output dari optimization model itu adalah, hey, you know what, given that input data, sebenarnya cara inilah yang paling optimum untuk operate si power plant kamu. Misalnya, let's say, hey, actually the most optimum way kalau kalian mau optimize your revenue, let's say, then you have to reduce your power consumption. Dan kalian bisa keep the production as is. Nah, terus gimana caranya? Gimana caranya kita reduce consumption? Terus
apakah kita harus kayak call the customer and then hey tolong dong matiin ini, kamu matiin kayak kulkas kamu, matiin matiin utility kamu gitu, barang-barang elektronik di rumah kamu gitu. Maybe it's not easy, but that's probably something that is promising in the future. Jadi kita bisa bikin kayak program gitu. Kalau misalnya kita bisa tahu kapan sih si demand harus turun, ya kita bisa bikin suatu program di mana customer bisa enroll di program itu, and then kalau customer agree, jadi si power grid ini bisa ngasih bisa automatically control apa aja alat yang bisa dimatiin di rumah itu untuk ngurangin si demand ini. Jadi kayak gitu, konsepnya kayak gitu. Jadi ngasih beberapa idea dan itu nanti bakal dibikin secara in an automated way. Jadi nggak perlu kayak manual intervention. Dan itu of course nanti bisa kayak kalau kita implement itu bisa reduce energy cost, bisa maximize revenue, or reduce the automation, whatever the objective function is. And then AI itu juga bisa berguna buat beberapa hal lain, bisa predict failures. Dan di sini aku ngasih contoh di wind energy, but actually it's not just wind energy. Kita bisa predict failure di nggak cuma wind energy, but kita bisa also predict failure di battery, bisa predict failure di travel, right? Di travel yang di jalan-jalan, di pinggir jalan. And then kita juga bisa predict failure di mesin-mesin yang lain, di power plant, di gas plant, coal plant, and also di solar panels as well. Jadi idenya adalah sebelum alat itu fail, sebelum alat itu rusak, kita mau bikin AI model, AI system yang bisa ngasih info kita ahead of time sebelum itu rusak. Jadi bilang, hey, kalau aku dikasih data ini dari wind turbine, actually wind turbine ini bakal rusak in the next 2 months. Terus kita dapat informed decision dari AI system gitu kan. Dan oke, ini si mesin ini bakal rusak nih, ini aku harus ngapain? Apakah aku harus stop operation? Apakah aku harus do some sort of maintenance? Apakah harus replace alatnya? And so on and so forth. So jadi itu di mana AI itu bisa bikin value di use case yang kayak gini. And AI juga nggak cuma berguna di hal-hal kayak gitu. Sebenarnya AI juga bisa berguna dari apapun yang berkaitan dengan gambar, teks, video, anything that can be represented as numeric values itu bisa dimasukin ke sebuah AI model. In this case, ada project yang dibikin Google namanya Project Sunroof. Jadi given a satellite map dari satelit, mereka bisa bikin model AI model yang classify sebenarnya bagian mana sih yang merupakan itu atap bangunan gitu. Dan atap bangunan itu bisa diinstal solar panel. Dan based on pixel data pixel yang detail itu, si AI ini juga bisa melihat, hey mana sih yang ada shade-nya. Shade itu kayak semacam bayangan. Jadi kayak kalau ada shade berarti kalau ada solar panel dipasang di situ, power production-nya nggak akan banyak kayak gitu. Dan itu kalau kita bisa ngelakuin itu all over the world, itu kita bisa jadi tahu berapa jumlah energi dari solar yang bisa dihasilkan dari sistem AI ini. Dan actually ini sangat smart buat Google, karena kalau Google punya teknologi semacam ini, aku bisa, misalnya aku Google nih, aku ngomong ke pemilik rumah yang ini nih, hey, you know what, aku tahu berapa luasan roof kamu, genteng kamu. Kalau you know what, kalau aku pasang kamu kalau pasang solar panel dan menuhin semua roof kamu actually bakal dapat profit instead of paying the electricity from the grid. Jadi itu win-win buat buat Google juga, win-win for sure buat orang itu karena dia dapat uang, dan itu win-win juga buat the environment karena dia bisa ngurangin energy demand dari grid. Dan grid, mungkin dia ngasilin listriknya dari coal atau dari gas. Kalau kita bisa beralih ke solar PV, that would be best. So itu salah satu value yang AI bisa bikin. Dan AI ini juga nggak cuman impact the energy juga.
bisa juga impact transportation as well. Dan aku mau mention ini karena aku kebetulan kerja di Tesla dan Tesla ngerjain autopilot ini. Dan autopilot ini ada beberapa tahapan, ada 5 level, actually 6 level. Level 0 tuh ya nggak ada automation sama sekali. Kalau kalian nyetir masih manual, masih pakai mata sendiri, so that's level 0. Kalian harus benar-benar manual gitu. Dan ada sekarang mobil-mobil yang canggih masih ada, mereka bisa pakai driver assistance. Jadi kalau kalian ada kalau di US ya, mobil-mobil di US itu kalau misalnya nyetir di highway kita juga ada driver assistance. Kalau misalnya jalannya lurus doang gitu, kita pakai driver assistance, jalannya nggak belok-belok ya udah nanti dia ngatur sendiri gitu. Tapi itu nggak fully automated karena kalau jalan tolnya udah habis atau misalnya kita mau exit tol, kita harus kayak benar-benar kontrol lagi manual. So it's not fully automated. And then partial automation level 2 ini yang Tesla lagi kerjain dan Tesla sekarang lagi ada di tahap sekarang. Jadi udah cukup bagus karena ini udah involves banyak hal. Jadi ini bisa ngedetect orang yang lewat di depan, bisa detect sepeda, bisa detect burung bebek yang lagi lewat, mobil sebelah, mobil di depan, belakang, and so on pakai kamera. So it's getting better. But then we're not quite here yet in the full automation. Terus full automation ini gimana sih full automation? Ya udah kamu misalnya mau pergi dari tempat A ke tempat B gitu, misalnya dari Surabaya ke Malang gitu. Ya udah kalian tinggal put the location on the map. Saya aku dari Surabaya mau ke Malang. And then you don't need to drive, you can just fall asleep on the car and then kalian nggak perlu nyetir, udah tidur aja nanti mobilnya bakal sampai sendiri. So that's full automation, right? Isn't that cool? But then banyak orang yang kayak skeptical lah. Terus kenapa sih full automation? Aku nyetir senang-senang aja gitu kayak ya udah aku nyetir dari Surabaya Malang paling cepet lah, aku nyetir manual nggak masalah, ngapain pakai autopilot segala macam itu nggak perlu gitu. But then Tesla is actually really smart dan ini bukan sesuatu yang confidential, ini udah public juga. Setelah mereka develop full self driving atau full automation level 5, mereka bakal develop namanya robotaxi. So how does it work? Oke, kalau misalnya orang itu kerja ya, biasanya masuk kantor jam 9, terus pulang dari kantor, let's say jam 5 lah. Misalnya orang itu dari rumah bawa mobil, terus selama dia kerja kan ya udah mobilnya ditaruh aja kan, dari jam 8 sampai jam 5 itu di kantor. Dari mobil itu idle, nggak ngapa-ngapain, dia udah sitting idle on the parking lot, doing nothing. So that's not efficient, right? And then si Elon propose an idea, hey, kalau kita bisa put some smart system or full self-driving capability di mobil itu or robotaxi, daripada mobil itu sitting idle di parking lot, ya udah mending dia jadi kayak Uber aja. Dia keliling-keliling sendiri, terus narik penumpang, cari duit. So that's the idea of robotaxi. Jadi daripada dari jam 8 sampai jam 5 itu sitting idle, dia ya udah nyari penumpang kayak Uber, kayak GoCar, kayak atau GrabCar, whatever. And then that generates money for the user. Jadi si idenya adalah kalau kita beli mobil sekarang itu mobil itu adalah aset yang depreciating. Artinya apa? Kalau misalnya saya beli mobil nih, harganya 300 juta nih sekarang. Tahun depan mungkin harganya jadi 250 juta. Mungkin 3 tahun lagi harganya jadi 200 juta. Mungkin beberapa 5 tahun lagi harganya turun lagi jadi 150 juta or something like. Jadi harganya itu turun over time karena mobil itu aset yang depreciating. Idenya adalah dengan robotaxi ini kita mau bikin mobil itu jadi aset yang appreciating. Jadi kita beli mobil 300 juta, nanti harganya jadi naik. Maksudnya bukan harganya naik, sorry. Kita jadi dapat banyak lebih value. Jadi kita spend 300 juta, tapi nanti kita pada akhirnya karena si mobil ini bisa generate money jadi robotaxi, kita nanti dapat value yang lebih gede dari 300 juta itu. So that's the whole idea about robotaxi. That's how it generates value. So that's the plan going forward. Right. Ini slide terakhir bukan ya? Oh, actually bukan. Jadi I don't know. I feel like selama saya sekolah di US, there has been a lot of changes, and I believe in the next in the short term, in the next 5 or 10 years bakal terjadi revolusi yang cukup besar di bidang energi. And it's pretty interesting karena banyak oil giant yang sekarang mulai beralih ke renewable. Dari Total udah rebrand namanya dari Total Energy. BP dulunya British Petroleum jadi Beyond Petroleum, so it's going away from petroleum. And then ada juga Statoil diganti namanya jadi
Equinor, and so on and so forth. Dan banyak company yang oil company yang mulai berubah ke renewable energy. Dan of course ini bakal impact ke workforce juga. Kalau misalnya ada orang yang udah dididik misalnya udah dididik di satu bidang gitu, petroleum, mining, whatever gitu. At some point dia harus harus belajar lagi sesuatu yang baru karena industri itu disrupt. Ya mau nggak mau kita harus ready. Dan I don't think it matters. Jadi the point of education is to me is not accumulating knowledge. Jadi kita belajar bukan cuman kayak oh ya udah aku ngumpulin knowledge sebanyak-banyaknya. Karena knowledge itu punya expiration date, believe it or not. Ya aku belajar dulu apa gitu di waktu aku S1. Aku sekarang udah lupa mungkin most of them. But then education is not just about that. Education is about learning how to learn gitu. Kalau misalnya kita ada belajar sesuatu yang baru di depannya nggak pernah kita temuin. Education is supposed to give us some understanding about how to approach that problem. So then doesn't matter berapa banyak disruption yang bakal terjadi in the future. Kalau kalian nanamin prinsip itu, you're going to survive. And again, ada quote dari Charles Darwin tentang actually konteks ini adalah di konteks evolutionary biology, but I think it's also relevant for other things as well. It's not the strongest that survives, nor the most intelligent. It's the one most adaptable to change. And I think it resonates with me, and I absolutely agree with this. Although, kita bisa pakai konteks ini di bidang lain, nggak cuma evolutionary biology. Ini pesan yang sangat penting. Jangan mentang-mentang kalian udah lulus kuliah, ya udah kalian dapat kerja. And most people that I know of, mereka stop learning setelah mereka lulus kuliah kerja. That's it. Ya udah, aku kerja 9 to 5, masuk kantor jam 9, pulang jam 5. That's it. Aku cuma ngerjain sesuatu gitu, repetitive whatever. Gitu. Aku nggak mau belajar lagi. Karena aku ya udah settle, aku dapat uang gitu. That's not the right mindset. Imagine kalau orang udah habis lulus mereka kerja terus udah bertahun-tahun di sana, mereka nggak develop skill yang baru. Imagine kalau industri itu di-disrupt in the future. So, gimana dia mau punya buffer time buat belajar hal yang baru? Susah kan, karena ada semacam inertia buat belajar. Kalau orang udah lama nggak belajar, disuruh belajar itu susah, karena ada inertia. Right? Tapi kalau orang udah terbiasa belajar, regardless of where they are, regardless of what status that they have, whether they are student, whether they work at some company, it doesn't matter. If there's some disruption, they're gonna survive karena mereka punya mentality, hey, aku bisa belajar apa aja. Aku mau background aku petroleum engineering, but then now petroleum is dying, aku bisa loncat ke renewable energy. And I hope kalian juga punya mentality yang kayak gitu. Oke, kalian punya background di telecommunication, but then kalian, it would be nice kalau kalian cukup open sama knowledge yang ada di luar telecommunication engineering. Jadi kalian bisa combine different kind of like skill set, which brings me to this one. Zaman dulu ya, aku waktu kuliah di doktrin ya, kamu punya dua pilihan. Either kamu jadi spesialis atau kamu jadi generalis. Generalis itu biasanya dibilang jack of all trade, master of none. Jadi kalau spesialis ya kalian belajar sesuatu sampai dalam dan nggak belajar yang lain. Or kalian jadi generalis, ya udah kalian belajar semua hal, tapi kalian belajarnya kayak ya udah di surface aja, right? Nggak belajar sampai detail. But is that relevant though today? No, it doesn't. Apparently, it doesn't. It's not a standard that people use today. Karena it's no longer relevant because orang-orang tuh sekarang udah combine a different kind of skill set. Jadi orang nggak cuman aku computer science student, aku kayak teknik informatika, ya udah aku belajarnya coding aja, programming, and so on and so forth. But then right now, what the world needs is that orang yang bisa punya kompetensi dari berbagai bidang. Dan tujuannya adalah mengawinkan berbagai banyak bidang dan membuat inovasi baru. Jadi kalau kalian misalnya ada di telecommunication engineering, kalian mungkin mau belajar hal yang lain, nggak cuma itu, dan kalian mungkin mau belajar juga di bidang lain juga, misalnya data science, or software engineering, business, project management, finance management, social media, if you want to
writing, public speaking, whatever. But the point is that jangan saklek ke satu keilmuan dan be flexible in learning. Then I think that's the end of it. That's the end of my slide. Feel free if you have any question. I'm happy to discuss. Baik, untuk teman-teman silahkan yang ingin bertanya. Tadi materi yang telah disampaikan oleh Pak Aris ya, silahkan jika ingin ada pertanyaan atau ingin bertanya, silahkan mengaktifkan raise hand atau bertanya lewat kolom chat juga boleh. Nah, ini sudah ada pertanyaan. Pertanyaan bagus nih. Apakah seorang data scientist di Tesla hanya berurusan dengan modeling saja? Apakah juga termasuk membangun pipeline untuk ETL? That's a really itu sebenarnya kerjaannya data engineering. Cuman again, nggak semua companies di sini di Silicon Valley itu punya luxury, nggak punya, nggak mesti punya resources, data engineering resources di tim itu. Jadi kadang tuh data scientist juga dituntut untuk ngelakuin sesuatu yang lain, nggak cuma modeling. And in fact, in my role right now, kerjaan aku juga involved building ETL model, ETL pipeline. Jadi making sure that the data goes from one end to another end. Jadi misalnya dari sensor ke somewhere else ke database, atau dari satu tempat ke tempat yang lainnya, atau dari model ke ke database, atau database through API ke user, whatever. Jadi jawabannya yes. So kadang itu diperlukan di sini. Itu menjawab nggak? Itu ada feedback, ada second question, follow up questions. Ya mungkin ada feedback lagi dari. Berarti mencakup sebagai data engineer juga. Ya, more or less. Karena sebenarnya data scientist, the title data scientist is pretty ambiguous. Awalnya orang ketika data scientist itu dibikin, itu kerjaannya itu ya mirip-mirip kayak statistician, bikin model, mathematical model. But then over time, what I noticed is that it kind of merged together with the software engineering. So from software engineering, there's some sort of like branch which is data engineering yang lebih fokus ke building pipeline. Software engineering kan lebih kayak general. And then there's also there are some data scientists that are also interested in building ETL pipeline. Dan mereka actually merge together. Dan ada role baru namanya machine learning engineer yang mungkin belum cukup populer di Indonesia, cuman di sini udah cukup populer. Jadi kerjaan machine learning engineer ini adalah kombinasi dari kerjaan data engineer dan also kerjaan data scientist as well. Jadi kerjaannya adalah nge-develop model, and then also juga nge-deploy model itu ke production sebagai pipeline kayak gitu. Dan ada juga data scientist juga yang sampai ke arah situ juga. Walaupun title-nya data scientist bukan machine learning engineer. So hopefully that answers your question. Baik, itu tadi ada yang raise hand ya. Rifan Andri. Jadi raise hand. Oh, sudah. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya ini ada dari yang Habibie Irfansyah ya. Ya, energi terbarukan. Kenapa Indonesia sendiri belum berani membangun power plant tenaga nuklir? That's also interesting question. Aku actually bukan expert di nuklir ya. Jadi, tapi my understanding is that building a nuclear power plant requires a lot of considerations. Karena nggak, masalahnya tuh nggak cuma kayak teknologi juga, tapi juga ada masalah tentang political and then also, some geopolitical. The political tuh nggak cuma political, inside the country, but also, international, politics as well that is involved.
And also there's this issue about not in my backyard issue. Jadi ya udah kalian bikin power plant tapi jangan di backyard aku, jauh-jauh lah dari sini. Karena nuclear plant juga sebenarnya mungkin safe kalau kita pakai teknologi yang cukup bagus gitu. Dan tapi orang-orang masih kayak is reminded of the Fukushima yang di Jepang yang ada leak, dan juga Chernobyl di Soviet waktu itu. So, ada sedikit paranoid, nanti gimana kalau jadi Chernobyl gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bikin nuclear power plant di Jepara gitu, terus what if Jepara becomes the next Chernobyl? Jadi orang-orang masih pada takut kayak gitu. But actually that's a fair challenge. But then insiden itu terjadi kayak long time ago. So it would be interesting. Jadi bakal gimana nuklir ke depan? No one knows for sure. Aku juga bukan seseorang yang bisa kayak meramal. So there will be a lot of dynamics involved in this. Gak cuma teknologi. I mean teknologi should be fine karena banyak negara yang udah pakai nuklir. Prancis and then also US juga, and they're doing fine, right? And but then kalau misalnya kita negara third world country gitu punya nuklir gitu. Developed country jadi was-was. Ini developing countries mau ngapain nih pakai nuklir ini? Jangan mau buat civil war. Nanti kalau misalnya di hijack gimana, security and all that stuff, that also matters. And then apakah ada pengaplikasian AI di Indonesia? Kalau ya, apa contohnya? Tadi udah disebutin ada beberapa contohnya di energy. But then in general there are a lot of AI applications. Kalau kalian pakai applications Gojek, pakai apa sih? Apa yang sekarang yang hit ya? I don't know, Gojek, let's say Gojek, itu kan ada kayak recommendation system juga, right? Kalau mereka memprediksi apa ya, misalnya customer yang mau churn, customer yang mau leaving the brand, itu mereka punya model sendiri, itu AI. Kalian punya Facebook, right? Facebook itu ada namanya the friends you may know, jadi kayak friend recommendation basically. Itu juga dari AI, recommendation system. YouTube, kalian buka YouTube, kalau YouTube ngasih recommendation, so that's AI, right? That's AI right there. Banyak hal dari banking, dari misalnya apa credit card provider, dari Visa, Mastercard, mereka tuh bisa dipakai AI untuk predik orang yang mau ini fraud gitu. Jadi kalau misalnya ada credit card orang gitu, terus dipakai di abuse gitu sama orang lain, itu tuh ada AI system yang ngepredik bahwa hey ini transaksi ini nggak benar, ini bukan dilakukan sama si ownernya, tapi dicuri sama orang lain dan ada transaksi yang nggak make sense di sini gitu, something like that. A lot of stuff. Autopilot tadi udah dimention juga, dan banyak hal. And Jin bertanya bagaimana kondisi manusia jika pekerjaan di industri yang sebelumnya dipegang manusia lambat laun akan dikerjakan. Just a really good question. Orang banyak mikirnya adalah, wah AI ini jahat ya, karena AI ini, di pikiran orang adalah, ya ini bakal nge-replace orang, nanti kasihan nih bapak-bapak yang kerja di supir kalau ada autopilot kan, jadi supir itu nanti mereka jadi dipecat, nanti gimana? Terus mungkin ada juga mbak-mbak yang jadi resepsionis, kalau nanti udah ada robot, mereka udah tahu caranya ngomong sama orang, nggak butuh resepsionis dong. Kasihan mereka nanti dipecat, terus atau buru-buru di pabrik lah, terus mereka pada di layoff gimana? Kan banyak banget buruh di Indonesia, right? Jadi AI itu sangat kejam gitu. So that's one way of looking into it. But let's look at the other side of it. Jadi ada sisi AI yang membuat mereplace kerjaan manusia yang redundant. Ada juga sisi AI juga yang sebenarnya membuat lapangan kerja yang baru. Jadi di contoh yang pertama di revolusi industri yang pertama dan kedua basically. Orang yang nyangkul itu di-replace sama traktor, right? Karena ya traktor lebih efisien gitu. Oke, aku modal coal atau diesel, that's fine. Tapi ya kerjanya lebih efisien daripada nge-hire 20 orang. Aku mending bikin atau nyewa satu traktor, right? It's more efficient. But then kita kayak ngelihatnya tuh cuma di satu sisi. Ya udah nanti 20 orang tuh kasihan loh di-replace. Tapi kita nggak ngelihat berapa jumlah kerjaan yang dibikin ketika ada untuk ngebuat si traktor itu, dari steel mining, dari nge-mining si besi, dari aluminium, itu ada juga ada kerjaan baru yang muncul. Ada orang yang forging, ngecampur itu jadi steel, besi, aluminium jadi steel, itu ada juga industri yang baru. Ada juga assembler di factory, orang yang nyambung-nyambungin barang-barang parts itu yang terpisah-pisah tadi. It's also job creation as well. Jadi job reduction di satu sektor itu hopefully di offset sama job
creation di bidang lain, dan hopefully AI ini zaman sekarang juga kayak gitu juga. Dan actually itu lebih in a way itu lebih memanusiakan kerjaan manusia, karena manusia ini dikasih kayak kelebihan creativity kan, nggak kayak dibanding makhluk hidup yang lain kita lebih kayak cerdas gitu, right, untuk ngelakuin kegiatan kayak misalnya yang ngasilin economic values, right. Intinya adalah kita punya maybe this is not an ethical way to say it, but I guess kerjaan itu kalau kita ngerjain sesuatu yang repetitif itu kan bukan badan kita tuh otak kita nggak didesain untuk kayak gitu. Otak kita tuh desain untuk jadi sesuatu entity yang kreatif gitu, yang membuat sesuatu yang baru dan nggak cuma ngerjain sesuatu yang repetitif kayak robot. We're not robots. We're human. We have creativity, and that's what AI is going to help us. Kita mau merubah, mentransisi kerjaan manusia ke kerjaan yang lebih kreatif, yang lebih manusiawi, instead of doing repetitive things. Itu jawabannya. Itu menjawab nggak? Tadi siapa yang nanya? Alvinda? Oh no, actually. Rifan. Alvinda sekarang. Okay, so next question. Mohon izin bertanya, menurut Anda mengapa Indonesia belum berani untuk mengaplikasikan energi terbarukan? Sedangkan kita semua tahu bahwa dengan pertambangan dan lain-lain yang selama ini dilakukan sangat merugikan lingkungan. I think there are two separate questions. Mengapa Indonesia belum berani mengaplikasikan energi terbarukan? Bukan belum berani sih, mungkin belum economically belum make sense gitu, karena harga renewable masih tinggi dibanding coal. That's why orang masih ya udah daripada bikin solar plant aku bikin coal plant aja. Dan juga energi produksi batu bara di Indo masih besar, dan ada juga political belum ada political will yang ke arah sana. Mungkin ada maklar coal yang di sana, kalau misalnya bisnis coal mereka terganggu ya mereka bakal campur tangan. Hey, kamu ngapain bikin power plant di sini, solar plant di sini? Nanti coal production kita terganggu. Nah, itu ada mungkin mafia juga. So there is a lot of complicated things going on di renewable energy. And then the second clause is that sedangkan kita semua tahu bahwa dengan pertambangan dan lain-lain yang selama ini dilakukan sangat merugikan lingkungan. Okay, so there are two different things here. Okay, sure. Kalau kita mining oil and gas, kita nggak mengekstrak oil, drilling terus and then bikin pipeline and so on, transfer segala macam, itu ada CO2 emission for sure. Waktu kita nambang nickel, nambang aluminium, besi, cobalt, lithium and so on, itu juga ada CO2 emission karena si alat-alat ekskavator, terus ada alat truk-truk yang besar-besar itu, ya itu for sure pakai diesel, right? Pakai oil and gas juga gitu. But then gimana kita tahu kalau pertambangan itu lebih bagus daripada mining? Jadi ada studi yang membandingkan pemakaian gimana kalau kita go all the way to renewables, and then gimana kalau kita tuh stay as is using fossil fuel. Jadi kalau kita ngitung CO2 emission buat di oil production, ya kita hitung semuanya. Kita hitung dari drilling, dari production, bikin pipeline, dari flowing energi yang dibutuhin untuk refinery buat memecah si raw crude oil itu ke fractions yang kayak gasoline, after asphaltene and so on and so forth. Itu dihitung semuanya. And then kita punya satu value itu. And then kita juga at the same time buat renewable energy kita ngelakuin hal yang sama. Jadi dari mining, dari proses ekskavasi kayak gitu-gitu, itu dihitung CO2 emission itu berapa. All the way sampai bikin ke solar panelnya. Dari silikon ditambang, terus silikon itu panasin, going through all the process, and then sampai dari akhirnya solar panel. Diukur CO2 emission-nya berapa. Dan ternyata yang kedua itu lebih kecil. Ada orang yang nge-compare juga CO2 emission antara electric vehicles sama internal combustion engine. So internal combustion engine ya mobil-mobil yang kalian temuin sehari-hari lah, yang masih pakai bensin atau diesel. Long story short, mereka ngelakuin studi yang sama, bandingin CO2 emission antara production all the way from dari mining, nambang si bahan-bahannya ini all the way sampai terus kayak bahan bakar bahan bakarnya nyala terus ngeluarin CO2. Itu dihitung semuanya CO2 emission-nya. Electric vehicles lebih murah, walaupun electric vehicles-nya di-charge pakai elektrik dari coal plant yang paling kotor sekalipun. Itu masih CO2 emission-nya lebih kecil
like 50% less daripada yang internal combustion. Jadi kalau kalian mau ngebandingin dua hal, bandingin dua hal itu dengan sekomprehensif mungkin. Lihat hal parameter apa yang mau kita ukur. In this case kita kan ngomongin tentang CO2 emission, right? So that's the metrics that we're interested in yang kita harus pakai untuk ngebandingin. And then. Oke, mungkin ini satu lagi ya Pak ya, yang dari Zaya. Yeah. Karena waktu kita terbatas juga. Oke, izin bertanya, apakah ada perbedaan pada model pembelajaran kuliah di Indonesia dengan perkuliahan di US, seperti cara mengajar atau sebagainya? Terima kasih. Oke. Ini interesting banget. Yang aku notice adalah di Indonesia itu sistem pendidikan ini masih difokuskan pada kayak semacam hafalan gitu loh. Kalau sedangkan di US, dan nggak cuma di US actually, di developed countries yang lain juga, di European countries, itu mereka emphasize ke design thinking, creativity. Gitu. Jadi, like aku bilang tadi di awal bahwa edukasi itu bukan tentang accumulating knowledge. Dan yang aku rasakan adalah ketika aku belajar dari SD sampai aku kuliah, even di ITB gitu, yang aku rasakan adalah banyak emphasis towards kayak ngafalin gitu, kayak oh ya udah kalau misalnya problemnya ini, solusinya tuh ini gitu. Sounds familiar? Misalnya, oh ya udah aku tahu ada misalnya di problem apa ya yang populer, oh di fisika gitu. Oh aku tahu kecepatan awalnya segini, aku tahu jaraknya segini, aku tahu waktunya segini. Nanti kecepatannya berapa gitu. Something like that. Itu kan kayak ngafalin, kayak plugging-in number aja gitu, right? Tapi orang tuh conceptually nggak banyak yang ngerti. So that's not what education is all about. Education is about, using gimana cara berpikir untuk solving problems that you've never seen before. Jadi kalian kayak punya problem sesuatu yang nggak clearly defined, kalian nggak temuin di textbook manapun gitu. Terus orang juga nggak pernah ngomongin tentang itu. Tapi kalian itu education di sini emphasis-nya adalah ya udah kalian tuh gimana cara approach-nya. Oke, kita nggak expect jawaban yang perfect, but gimana kalian mau approach sesuatu yang sangat ambiguous kayak gitu. Dan itu actually hal yang banyak ditemuin di dunia kerja. Jadi dunia kerja itu sesuatu nggak di-define secara jelas gitu. Kalau di textbook kan ya udah problemnya udah jelas gitu. Dan itu problemnya itu didesain supaya kita bisa mencapai suatu specific problem tertentu. Tapi di real life we don't always have all the information you need. Sometimes you don't need to use like standard approach. There are things that you need to explore, dan itu kegunaan creativity itu ada di sana gitu. Dan itu kecenderungannya itu ada di situ. Dan juga di sini aku notice orang itu lebih well rounded. Kalau misalnya di Indonesia orang tuh kayak ya udah pinter gitu, pinter kutu buku, IP-nya 4, whatever, nilainya bagus, jadi favorit dosen, mahasiswa terbaik. Tapi everything else itu tuh nggak bagus gitu. Misalnya dari misalnya dari leadership atau dari physical ability, dari communication and the ability to engage with people and public speaking, itu nggak bagus. Tapi kalau rata-rata di sini orang, kita ambil random sample. Ya orang-orang tuh rata semuanya. Orang bisa ngelakuin, oh dia cukup smart juga, maksudnya nggak super genius, tapi smart enough to solve problems. But then they're also kayak physically bagus, and then also punya develop intuition on how to interact with other people, and then gimana dia bisa leading a small team, gimana dia bisa interact with people with different background, and so on and so forth. So I think that's the main difference. Oke, mungkin satu lagi nih Pak, yang terakhir ya, yang dari Maurian Firmansyah itu. Maurian. Untuk keamanan AI sendiri itu bagaimana? Mohon izin bertanya, apakah AI terbukti keamanannya selama ini dalam pengaplikasiannya? Karena setiap orang akan diambil datanya oleh sebuah program. Terima kasih. Ya, this is actually an ongoing issue, dan aku nggak tahu kalian nge-follow nggak beritanya antara Apple dan Facebook tentang data privacy. Ada satu documentation on Netflix, aku lupa namanya apa.
But it was so good. But this, what that documentation about is tentang privacy data. Jadi kita kayak kalau misalnya kita buka Facebook gitu, buka page tertentu, misalnya kamu interested in something like sports, soccer atau football atau basketball, si Facebook tuh tahu kalian tuh ngunjungin page ini dan kayaknya kamu punya interest in sports kayaknya. Dan so, sooner or later nanti Facebook bakal ngirimin iklan yang terkait tentang itu. Dia ngasih iklan tentang, hey ini ada merchant jualan apa, misalnya jualan bola atau jualan baju bola or whatever that is related to your interest based on what you've done on the platform. And there's been ongoing debate about it whether customer itu sebenarnya boleh ngasih itu atau enggak gitu. Dan orang-orang punya konsensus sekarang, hey kita nggak boleh kayak gitu, kita nggak bisa kayak gitu, kayak ngambil data orang dan benar-benar tahu kayak aktivitas orang itu atau interest orang itu. Kita harus nanyain consent ke orang itu. Jadi kamu mau nggak sih nge-share data itu ke kita? It's super important karena itu privacy, right? It's data itu sangat berharga dan it's going to be very very valuable in the future, especially if that involves like billions of people. Itu bakal bisa bikin model yang sangat powerful yang bisa tahu behavior orang-orang across the world. So yes, terbukti keamanannya, well it depends karena there are a lot of subsystems. Kamu ngomong sama Facebook, kamu ngomong sama Apple, they have different opinions about it. So it depends. Oke, sudah untuk sesi tanya jawabnya kita sudahi dulu ya karena waktu yang terbatas. Baik, terima kasih kepada Pak Aris atas materi dan sharingnya yang sangat luar biasa dan ini pasti akan sangat bermanfaat buat teman-teman semua dan kami juga. Jadi dari materi yang disampaikan oleh Pak Aris tadi bisa kita ambil benang merahnya ya, bahwa kita sekarang ini dan di masa depan perlahan-lahan mau tidak mau akan harus beralih dari energi yang tidak bisa diperbarui ke renewable energy ya. Dan sekarang ini sudah juga mulai berjalan ke renewable energy. Bahkan perusahaan-perusahaan besar pun juga sudah mulai beralih ke sana ya. Dan kemudian untuk AI sendiri ini juga bisa juga bermanfaat di dalam ranah energi, terutama di renewable energy juga seperti yang dilakukan oleh Google tadi ya, yaitu sunroof detection. Kemudian juga digunakan dalam hal transportasi ya untuk seperti autopilot, full self-driving, and robotaxi yang sekarang ini juga sedang dikembangkan oleh Tesla, gitu. Kemudian yang terakhir, setelah teman-teman untuk dalam kuliah ini ya mungkin ada beberapa atau sebagian besar merasa salah jurusan atau kurang ini ya sreg dengan jurusannya. Nah di situ teman-teman tetap harus belajar karena belajar pasti ada hal atau passion yang diminati untuk selanjutnya dikembangkan seperti yang dilakukan oleh Pak Aris ini ya, yang tadinya mengambil spesialis di petroleum, ternyata makin ke sini beliau tahu apa passion beliau yaitu di data science seperti itu. Jadi teman-teman harus tetap semangat ya untuk menimba ilmu seperti itu. Selanjutnya ini saya minta tolong lagi kepada Pak Aris ya untuk memilih 2 pertanyaan terbaik dari teman-teman karena akan ada hadiah berupa pulsa link aja. Jadi saya minta tolong kepada Pak Aris untuk memilih. 2 ya tadi bilangnya? Iya, 2 pertanyaan terbaik. Aku harus lihat lagi bentar ya. Iya.
Oh, this is a good one. Yang tentang bagaimana kondisi manusia jika pekerjaan di industri yang sebelumnya dipegang manusia lama-lama dikerjakan oleh AI sehingga manusia akan kehilangan pekerjaan. Dari Rifan Andri Arianto. And then apa lagi ya? Oke, udah. Oh, yang actually the first question is also a good one. Apakah seorang data scientist di Tesla hanya berurusan dengan modeling saja? Apakah juga termasuk membangun pipeline untuk ETL? So that's a good one. Although that's pretty specific, tapi yeah, it's a good one. Oke, jadi dua orang ini atas nama Rifan Andri dan Mawanda Al-Muhayyar ya. Nanti silakan menghubungi panitia untuk ditransfer ya ke link aja. Oke, terima kasih untuk Pak Aris atas materinya dan sharingnya ini tadi sangat luar biasa. Kemudian untuk teman-teman yang ternyata sangat antusias ya bertanya, pertanyaannya cukup banyak dan bagus-bagus. Tapi mohon maaf ya untuk yang belum bisa dijawab, mungkin di lain kesempatan bisa kita lanjutkan. Gitu. Ya, kalau ada further questions bisa add LinkedIn aku, Tita Ristanto, sama kayak nama yang di sini di Zoom ini, and then you can ask any questions. Happy to answer that. Terima kasih Pak Aris. Oke, semoga sehat selalu dan tetap semangat ya untuk semuanya. Oke, kalau begitu saya sebagai moderator saya kembalikan kepada host ke Pak Vanus ya. Silakan Pak Vanus. Oke. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Aris, Mas Aris ya, dan Budila atas sesi sharing dan pertanyaannya yang sangat bermanfaat dan menarik tentu saja dari temanya, dan terlihat dari antusias peserta di sini banyak pertanyaan yang menurut saya cukup baik dan spesifik, tertarik dengan bidang yang sudah dipresentasikan tadi. Oke, kita sudah berada di akhir acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua pihak, terutama ke Mas Aris, kemudian Kaprodi Pak Hamzah atas terselenggaranya acara ini. Selain itu juga untuk peserta di sini yang mahasiswa TT, Teknik Telekomunikasi, bisa mengisi link absensi yang sudah di-share di kolom chat ya. Silakan isi linknya. Dan juga yang mungkin ada tugas untuk bikin summary dari sharing session ini, silakan dikerjakan. Oke, kalau gitu untuk acara sharing session ini alhamdulillah berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun. Saya akhiri, sampai ketemu di lain kesempatan. Mas Aris mungkin nanti bisa main-main ke Surabaya, Mas Aris, sharing session live gitu ya, biar lebih interaktif gitu ya. Oke, ya. Kita open di sini untuk Mas Aris. Oke. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you semuanya. Terima kasih Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semua. Iya, kawan jadi dosen.